Oke, selamat siang ya. Kali ini saya bersama teman-teman dari komunitas Begandreng Surabaya. Itu akan menyusuri bangunan atau jalur kereta api atas, atau dulu dikenal dengan nama viaduk di kota Surabaya. Yang kita mulai dari viaduk Pasar Turi. Ya Mas. Apa? Ini yang apa Mas? Viaduk Pasar Turi. Hari ini mau nyusurin jalur layang Surabaya yang usia jalur ini sudah tahun ini ya, itu 99 tahun. Iya, tahun depan. Diambil dari 1926 ke 2025 ya. Iya. Itu usianya 99 tahun. Jadi jalur ini tuh merupakan jalur layang itu dari Sidotopo ke mana namanya, ke Kalimas. Via Mesigit, dan itu juga melintang di tengah kota. Nah, ini kita akan susurin ini jalan mungkin sekitar 1 kilo ya. Jadi nanti kita cerita-cerita tentang sejarah Sepuh dan mungkin ada sejarah-sejarah lainnya lah yang ada di tengah kota. Oke. Nah, sebelum terutama yang di viaduk Pasar Turi ini Mas, sebelum dibangun viaduk itu jalurnya di mana? Jalurnya itu ada di sisi utara sini Mas, bersebelahan dengan jalur layang yang ada. Oh, yang ini ya, yang apa? Bubutan DKA 1 ini ya? Iya betul, ada di sisi utara sini. Jadi dulu ini jalurnya ada di sisi utara Mas, terus juga bersilang ya dengan jalur tram OJS sejak tahun 1916. Jadi jalur lamanya itu yang hitungannya tarikannya dari Surabaya kota sampai dengan ke Kalimas itu memang sudah ada tahun 1886. Lalu kemudian bersilang dengan jalur tram uap OJS itu sejak tahun 1916. Nah, kemudian atas pertimbangan itu juga makanya sisi paling barat viaduk yang tinggi itu akhirnya dibikin juga di Pasar Turi untuk menghindari perlintasan dengan tram uap itu Mas pada saat itu. Nah, jadi nanti kita bisa lihat perbedaannya ya. Viaduk-viaduk yang ada di kota Surabaya ini, yang wilayah pinggir kayak Pasar Turi ini akan terlihat lebih sederhana daripada viaduk-viaduk yang ada di jalan tengah kota utama yang ada di tengah kota. Kalau nggak salah dari 5 viaduk yang akan kita susuri itu, hanya 1 viaduk yang didesain oleh arsitek di kenamaan di kota Surabaya, Kosman Sitrun ya. Kosman Sitrun nanti sebenarnya itu juga hasil revisian Mas dari rancangan sebelumnya, karena rancangan sebelumnya kan itu untuk beberapa jalur Mas, tapi ternyata direvisi sehingga cuma 1 jalur aja kan. Dulu kan awalnya 5 jalur ya. 5 jalur, terus juga ada beberapa pembagiannya itu ada ke Pasar Turi dan juga ada ke Kalimas dari Sidotopo. Nah, itu kemudian kena pengetatan anggaran, makanya akhirnya dipangkas cuma jadi 1 jalur aja. Oke. Oh iya, ada kereta nih Mas, kita stop dulu sebentar. Hati-hati Om. Komuter. Desain viaduknya itu tadi seperti yang disinggung tadi, itu memang dirancang oleh arsitek Kosman Sitrun. Itu awalnya tidak seperti yang kita lihat sekarang atau jadi seperti itu, karena itu hasil revisian. Karena itu dibangunnya kan lebih dari 1 jalur aslinya rancangannya, tapi kemudian eksekusinya hanya 1 jalur aja karena kemudian ada alasan pengetatan anggaran itu Mas. Jadinya proyek viaduk itu sebenarnya tuh merupakan bagian dari upaya SN atau Staatsspoorwegen itu untuk proyek pengembangan dan perluasan jalur-jalur yang ada di kota Surabaya maupun juga jalur-jalur yang ada di sekitar Surabaya Mas, kayak jadi Wonokromo, lalu juga ke arah Sidoarjo, ke arah Sepanjang, itu kan semua kena proyek kan, karena selain viaduk ini kan tahun 1926 itu juga ada penggandaan jalur dari Surabaya kota ke Gubeng. Lalu sebelum itu juga tahun 1919 itu juga ada penggandaan jalur dari Wonokromo ke Tari, itu yang diselesaikan tahun 1923. Lalu juga ada yang double track itu dari Wonokromo ke Stasiun Porong. Nanti lebih jelasnya nanti kita bakal lanjut lagi. Disurin lagi gimana ceritanya. Pokoknya tetap pantengin terus aja nih, dan bakal panjang juga videonya kayaknya. Oke, siap Mas.
Oke, jadi kita lanjut lagi nih dari Viaduk Pasar Turi, kita bakal bergerak lurus ke arah timur. Kita mau ke Viaduk Tugu Pahlawan, di mana dulu kereta peresmian pernah berhenti sejenak, kurang lebih 5-10 menitan lah di sana. Iya, iya. Kita lanjut dulu Mas ya. Ada hal penting nggak di Viaduk Pasar Turi ini Mas? Selain memang cuman perlintasan sejenjang aja ya, perlintasan crossing. Iya. Itu sama trek. Oh, tepat di bawah ini crossing sama jalur JS ya Mas? Jalurnya double track Mas, tahun 1916 itu dioptikan. Oke. Terus kita kalau ke sana itu kan ke arah Indrapura ya, arah kiri sini Mas. Iya. Arah kiri sini Indrapura, terus yang ke arah kanan itu ke Kebon Rojo. Kebon Rojo. Jadi setelah adanya lihat viaduk ini, tramnya itu kemudian masuk belok ke Kebon Rojo, tapi juga tahun 1920 itu ada jalur yang menuju ke Tanjung Perak via Indrapura, di mana itu tram itu pertama kali ke Tanjung Perak itu dilakukan oleh tram uap dulu Mas. Jadi setelah Kebon Rojo lepas ke arah barat itu jalurnya double track. Lewat jalan Indrapura, terus Raja Wali itu tuh layanan tram uap dulu, baru terus tahun 1923 tram listrik baru beroperasi ya. Terus tram uapnya layanan itu sudah dimatikan tahun 1932 Mas, kan mungkin ada tumpang tindih juga kan sama tram listrik kan. Jadi kita lanjut lagi ke sana. Mana Om Sarip? Mantap. Biasanya Om Sarip ini suka cari-cari apa? Cari rel. Rel. Buatan mana? Pabrikan mana? Kalau nemu pabrikannya, Om Sarip? Siap. Masih dicari Mas. Masih dicari. Iwata, Pang. Pang kok ya. Itu. Pang itu tuh, kalau saya tuh. Yawata, sorry bukan Iwata, Yawata. Ini yang lebih jelas Mas Agung. Tuh sebelah sana. DKA 1962. Mana? Iya. Oh ini sorry. Nah, ini loh. Yawata. Nah, 1962. Yawata. Jepang. Oh, Jepang. Berarti rel ini tuh buatan tahun 1962 ya? 1962. Yawata. Yawata. Masih ada pabriknya. Wah, belum tahu Om, belum ngulik aku. Kalau pabrikan rel. Yawata. Apa saya dari Yamaha? Alun-alun itu. Nanti di sana. Agak sana, agak kurang ke timur. Amit Bu. Nah, di depan ini viaduk Bubutan ya Mas ya? Iya, viaduk Bubutan, berdasarkan nama jalannya Mas, Jalan Bubutan kan. Karena itu dia ada Bubutan, karena sebenarnya jalan utama yang jalan besar yang Surabaya itu yang menuju ke utara itu sebenarnya dulu fokusnya di jalan Pasar Besar itu atau Pahlawan. Nah, yang Bubutan ini kan jalan alternatif aja sebenarnya Mas. Karena daerah sini kan agak ke pinggir lah daripada yang tengah situ. Terus di depan sini dulu Mas itu ada halte alun-alun namanya. Tapi itu juga untuk khusus penumpang, karena sejak awal jalur ini ada ya tahun 1886 yang ke Kalimas, lalu diteruskan ke viaduk ini memang nggak pernah melayani penumpang, hanya untuk persilangan kereta aja yang dari arah Kalimas. Dan kalau dilihat dari fotonya halte alun-alun, ini kan bukan bangunan kayu ya Mas ya, bangunan tembok kayaknya. Bangunan tembok, tapi kan mungkin yang ada gudang juga untuk penyimpanan. Oh, oke. Itu karena memang lintasan ini kan untuk lintasan barang aja Mas. Iya. Terus ini juga kita lihat bahwa jalur ini sudah meninggi Mas, beberapa meter, mungkin setengah meteran lah. Jadi karena selekonya nih harusnya dia turun sampai Iya. Ini kan fungsinya memang bukan untuk estetika tapi untuk safety ya. Kalau misalkan ada orang kereta api melakukan inspeksi, kereta lewat bisa ke sini. Bisa minggir dulu. Iya. Jadi ya ini walaupun ini viaduk Bubutan, viaduk Pasar Besar itu beda ini ya Mas, beda modelnya walaupun secara tipikalnya sama.
Jadi di sini yang ada di sini tuh namanya Start Screen dulu. Iya, yang taman kota ya. Gedung BI. Sekarang jadi gedung BI dulu. Taman kota, tapi di peta juga menjelaskan bahwa di sini juga ada gedung, tapi gedungnya kecil aja, jadi perusahaan swasta gitu Mas. Mana aku agak lupa. Oh iya, iya. Kalau foto viaduk viaduk Bubutan ini ke sana, di sini ada gedung ya? Ada gedung. Iya, kelihatan. Jadi dulu jalurnya di jalur lamanya di sisi utara sini Mas. Makanya nanti kita lihat ke sana itu kan tanahnya masih lapang ya. Iya. Ke sini. Nah, itu dulu bekas trase ya. Bekas trasenya. Bekas trasenya. Kita bakal ke sambil jalan juga. Jadi kayaknya jalur atas ini atau viaduk ini itu tidak sama dengan jalur sebelumnya ya Mas ya? Ada pergeseran? Ada digeser di sisi selatannya, jadi jalur lama. Oke. Jalur yang eksis yang di bawah itu. Iya, iya. Sebelah sini ya Mas ya jalurnya dulu. Nah, di sini dulu halte alun-alun waktu jalurnya masih di bawah itu ada dua. Kalau dari foto udara tuh kelihatan ada dua jalur Mas. Ya kan, satu spur lurus itu yang di sebelah utara. Lalu yang jalur duanya ini jadi sisi sebelah sini. Lalu haltenya tuh sebelah sini. Haltenya ini kemakan juga, jadi kemakan viaduk. Lalu di depan halte ini itu dulu ada jalan di era kolonial tuh namanya halte weg atau jalan halte. Sebagai akses untuk ke halte itu. Kalau sorry Mas, kalau di fotonya itu ke halte alun-alun itu di sana ya lokasinya? Di sini Mas. Pas di sini ya? Pas di tengah-tengah antara jalan Bubutan sama jalan Pasar Besar. Itu makanya kenapa ada jalannya ke sini aksesnya, karena bisa diakses dari Bubutan, juga bisa diakses dari Pasar Besar di sebelah sini. Makanya ada fotonya peresmian viaduk itu dari bawah. Nah, itu diambil dari jalan halte itu. Oh, halte weg. Lu trasenya itu di sini ya Mas? Ya, ini trase yang waktu ini dibangun kan ini kemakan cuma satu jalur ya? Iya. Nah, jalur apa? Jalur duanya. Nah, jalur satunya itu di sebelah sini itu tetap dipakai buat aktivitas pengangkutan barang. Kereta api sebelum viaduknya jadi. Oke. Nah, kita lihat kan masih lapang nih, mungkin juga masih konsumennya KAI mungkin ya Mas ya? Iya, iya. Yang ini Bank Indonesia. Di sebelah selatannya Bank Indonesia ini terdapat sisa tanah yang dulunya pernah digunakan jalur kereta api sebelum viaduk ini diresmikan atau digunakan ya. Kayaknya yang halte alun-alun itu tidak jauh dari jalan raya yang Jalan Pahlawan atau Jalan Pasar Besar itu Mas? Iya, itu kan Jalan Pasar Besar nih Mas. Iya. Nah, itu di sini nih. Kan areanya kan agak sedikit memanjang tuh. Oh iya, iya. Kan. Berarti di sekitar sini ya? Di sekitar sini nih, di sisi selatan sekarang udah areanya jadi ini. Jadi Tugu Pahlawan, Museum Tugu Pahlawan. Kan dulu kan ada haltenya di situ, ada jalan juga, jadi kemudian ditutup jadi Tugu Pahlawan semua. Oke. Halte weg. Kok halte weg? Halte alun-alun. Halte alun-alun, sebelahnya itu ada halte weg dan lokasinya berada di sini yang sekarang menjadi Museum Tugu Pahlawan. Tapi dulu nggak setinggi ini ya Mas ya? Enggak, dulu nggak setinggi ini Mas. Dulu nggak setinggi ini, mungkin naik 20 sampai 30 sentian kali ini. Oh, apa namanya, rail bednya ya? Iya. Kayaknya pas waktu penggantian rel ke era DKI itu ya, ditinggikan. Itu. Pas di situ juga, pas ini juga Mas ada proyek apa yang dari sisi selatan stasiun Semut itu yang dinaikin jalurnya, jalur tanjakan itu ya mungkin bersama dengan itu. Oke, sekarang di depan kita ini viaduk Pasar Besar atau viaduk Pahlawan. Ini viaduk paling ikonik, viaduk kereta api paling ikonik yang ada di Kota Surabaya. Kita ngobrolnya di situ aja Mas. Kenapa kok ikonik? Nah, jadi di sini dulu kereta peresmian itu berhenti sejenak Mas. Yang fotonya diambil dari arah gedung PL di sana. Nah, keretanya itu berhenti sejenak di sini Mas, karena sambil juga nunggu kereta yang dari arah Kalimas itu lewat dari sisi dari arah barat sana. Terus lewat jalur bawah. Jalur bawah waktu itu. Terus keretanya di sini juga berhenti. Nah, ketika momen itu kan rame Mas. Mobil berhenti karena palang spornya tutup kan jalur di bawah.
terus ada tram juga berhenti. Jadi kemudian kereta peresmian ini jalan di Sidotopo itu kemudian berhenti di sini mas, ya mungkin sambil awe-awe atau segala macam atau dan sebagainya lah, seperti itu. Lalu di koran Lawas yang memberitakan tentang peristiwa peresmian itu mas, itu dikatakan bahwa orang-orang ini yang melihat kereta yang dari arah Kalimas ke Sidotopo yang jalur di bawah itu melihatnya itu secara sinis mas, karena ini kan dia kan merupakan masalah ya mas ya, masalah tahunan lah di kota Surabaya yang bikin kemacetan. Makanya ketika jalur viaduk ini ada, itu kemudian penduduk kota tuh ya antusias juga melihat bagaimana viaduk ini diresmikan pada saat itu. Jadi undangannya tuh ada dari rekanannya SS semua mas, ada dari direktur pelabuhan, lalu ada perusahaan OJS, perusahaan tram itu, lalu ada NIS, terus pejabat militer dan pejabat sipil itu semua naik kereta perayaan itu yang kemudian sampainya di halte New Mesigit. Nah, dulu halte New Mesigit yang sebelumnya kita review kemarin. Tuh, halte New Mesigit karena Mesigitnya yang lama sudah ada, kemudian digantikan bangunan baru tahun 1920 bersama dengan viaduk. Nah, viaduk ini mas juga sempat daminya itu atau miniaturnya itu sempat juga diarak konvoy pada tahun 1925 di Bandung, perayaan Stadspurweger yang ke-50 tahun ya. Itu oleh Departemen Jalan dan Bangunan atau Jalur dan Bangunan, itu kemudian salah satu yang dibawa tuh ya ini miniaturnya viaduk Pasar Besar. Artinya berarti di tahun 1925 itu viaduk belum diresmikan, tapi miniaturnya sudah dipamerkan saat perayaan 50 tahun SS di Bandung. Betul mas, jadi konvoy di tengah jalan, mereka keliling Bandung, aku agak lupa rutenya mana aja, tapi jelas itu dibawa konvoy atau karnaval gitu ya, keliling diarak. Nah itu sudah ada miniaturnya viaduk Pasar Besar yang dibawa oleh SS pada saat itu untuk dipamerkan. Nah selain viaduk itu juga ada miniaturnya stasiun Tanjung Priok. Jadi tidak mungkin mas kalau sesuatu karya itu yang kalau tidak ikonik kan tidak akan dipamerkan kan. Jadi ya ini salah satu lah yang monumental lah dari SS yang ada di kota Surabaya. Dan kayak viaduk kayak gini kan juga tidak didapatkan di Jakarta ya? Iya, viaduk kayak gini tuh tidak ada di Jakarta. Maksudnya dalam konteks bahwa viaduk ini tuh tidak ada di tengah kota Jakarta. Karena kita tahu sendiri bahwa di kota Jakarta memang ada viaduk, namanya viaduk Matraman mas. Tapi tidak melintang di tengah kota, contohnya kayak di daerah Gambir itu kan ada viaduk kayak gini kan. Ya kalau dalam konteks ada viaduk di Jakarta memang ada, itu di daerah Matraman situ. Tapi kan tidak seperti Surabaya yang benar-benar ada di titik nolnya kota di Surabaya sini kan. Itu pun Jakarta baru dibangun di tahun 80 atau 70 atau 80-an ya, yang jalur atas ke Gambir itu loh. Tahun 80-an akhir sampai 90-an pertengahan. Kan. Itu kan jalur atas. Iya, zaman Orde Baru. Nah, jadi kalau SS di Surabaya tuh ya bikin jalur layang ya ini mas, cuman sepetak aja. Jadi sebenarnya mas, kalau untuk anggarannya sebenarnya SS itu untuk proyek pengembangan jalur-jalur yang ada di sekitar Surabaya maupun dalam kotanya itu sebenarnya anggarannya itu saat itu ada 25 juta gulden. Tapi mas 1922 atau 23 itu anggarannya itu baru totalnya turun tuh 13,5 juta gulden. Nah artinya kenapa begitu? Apa efeknya? Efeknya adalah pembangunan viaduk itu terlunta-lunta mas. Bayangin mas, kuatannya 1915. Fisiknya dibangun tahun 1918 selepas Perang Dunia Pertama. 1922 sempat berhenti berapa lama, lalu tahun 1925 itu harus targetnya akhir tahun 1925 itu nggak jadi, kemudian baru tahun 1926 itu diresmikan ya. Di luar alasan teknis ya, karena pembangunan viaduk sulung itu materialnya belum selesai juga ya, tapi dikatakan bahwa memang ada alasan pengetatan anggaran itu dari pemerintah yang kemudian ya itu jadi salah satu kendala. Karena proyeknya banyak banget mas. Karena gini mas, yang terutama kenapa jalur di Surabaya itu dikembangkan lalu diperluas itu kenapa? Karena industri gula mas. Ya, salah satu faktornya. Dan itu yang utama menurut aku. Ada beberapa faktor tapi nomor satu itu ada industri gula. Bahkan di majalah Spur and Wagon mas itu dijadikan dua seri pembahasannya, dua artikel di satu artikel dibagi di dua seri majalah mas. Ini dibagi dua karena saking panjangnya mas. Jadi singkatnya adalah di artikel itu dijelaskan bahwa dengan judul pengangkutan gula ke Surabaya itu menyinggung juga tentang pembangunan jalur viaduk ini. Viaduk ya. Viaduk. Jadi bayangin mas, kalau kereta saking panjang itu bisa nunggu antriannya itu 10 sampai 15 menit mas. Maksudnya nunggu antrian nih
orang-orang di jalan raya, Mas. Itu iya. kan jadi penyakit juga kan lama-lama ya, dalam tanda kutip ya. Terus kemudian ada namanya dinas kereta malam. Dinas kereta malam itu pertama kali ada di Indonesia sebenarnya itu sejak tahun 1912. Nah, kalau di buku The Strukturasi, sorry Mas, kereta malam itu kereta penumpang atau barang? Hanya untuk kereta barang aja. Kereta barang, oke. Oke, jadi tahun 1912 itu sebenarnya kereta malam, dinasan malam pertama itu ada, Mas. Tapi hanya untuk keperluan barang aja. Di mana itu dilakukan? Itu di Jawa Timur, khususnya di jalur antara Kertosono hingga ke Surabaya. Pas ada hal yang mendesak seperti pengangkutan gula itu dasarnya itu dijelaskan di majalah itu di Sepuluh yang Terawagan, lalu juga ada di buku Indis Purwek Politik yang ditulis oleh S. Arisma tahun 1916 sampai 18 lah, itu disinggung langsung. Nah, itu proyeknya itu, Mas, proyek itu juga kemudian kan gara-gara lebih banyak sekali angkutan gula itu yang dikirim ke Surabaya. Kalau Pasuruan ada, Probolinggo ada, tapi semua yang dari daerah Kertosono, Madiun, Jombang itu semua ujungnya ke Surabaya semua. karena punya pelabuhan. Punya pelabuhan itu, maupun juga yang dari arah Sidoarjo dan Bangil itu kan semua lari ke Surabaya. Kan? Makanya kita nggak heran jalur-jalur yang dari barat itu kemudian digandakan dengan kayak tadi aku bilang dari Tarik itu. Nah, itu digandakan sampai dengan sampai dengan Sepanjang lalu Monokromo. Dari Monokromo kemudian itu dipanjangkan lagi sampai Porong. Padahal sebelumnya proyek itu tuh mau dibikin sampai Bangil, Mas, tapi terkendala krisis Malaysia kan. Bikin double track dari Wonokromo hingga ke Porong itu 4 tahun, Mas. 1926 itu seksi pertama antara Wonokromo sampai dengan Gedangan itu 1926, lalu berlanjut lagi sampai Sidoarjo 1928, lalu berlanjut lagi sampai Porong 1930. Kenapa nggak ada sampai Bangil? Bikin jembatan di atas Kali Porong. Kali Porong, iya. Karena memang Tarik. Iya. Tarik itu kan kalau kita ke Mojokerto kan pisah oleh Kali Berantas, juga ya. Kali Berantas. Kali Berantas itu anaknya Kali Berantas kan. Itu juga berhenti di situ. Aslinya penggandaan jalur itu bakal sampai tembus sampai Kertosono, Mas. Nah, kenapa itu dibatalkan? Karena ada jalur antara Krian sampai Gempol Kerep hingga ke Pelosok. 1912 lalu diperpanjang lagi 1921 sampai hingga ke Pelosok. Nah, jadi itu jadi alternatif, Mas. Udah kita SS tuh menurut SS gini. Udah kita nggak usah gandain jalur dari Krian sampai Kertosono dari Tarik itu, tapi kita buka jalur baru dari Krian ke Gempol Kerep sampai ke Pelosok. Dan nanti kita juga akan bikin dari Pelosok hingga ke Kertosono, Mas. Jadi jalurnya ada dua. Muter. Iya, muter. Itu sudah dianggarkan, Mas, dari Pelosok hingga ke Kertosono juga. Tapi akhirnya di cancel karena ada Malaysia itu nggak jadi. Jadi gitu, Mas, kurang lebihnya. Oke, Mas Levi, kita telusur lanjut ke arah timur lagi ya. Timur lagi. Nah, ini pandangan atau view Jalan Pahlawan di Kota Surabaya dari atas viaduk Pasar Besar atau viaduk Jalan Pahlawan. Nah, ini, Mas, di sebelah sana itu Jalan Johar namanya. Dulu namanya Joharlan. Sekarang namanya Jalan Johar. Dulu itu ketika mau ada wacana pembangunan stasiun Surabaya Hook atau Surabaya Layang itu, ini akan dijadikan akses utama dari tengah kota ke stasiun Surabaya Hook. Oke, namanya Joharlan pada saat Berarti itu jalan aksesnya dari rencana stasiun Surabaya Hook itu di Joharlan atau Jalan Johar ya, Mas? Ya, Jalan Johar. Ada nih, Mas, ada ranjau. Berarti yang di samping sini tuh dulu bekas jalur bawahnya ya sebelum jalur atas ya? Iya, betul. Ini jalur bawahnya dulu sebelah sini, Mas. Bahkan kalau di foto lama, Mas, di itu yang jadi trotoar itu, Mas, yang ada itu dulu ada portal sepurnya dulu di sini. Iya. Pas era waktu jalurnya masih kereta apinya masih di bawah. Di bawah. Jadi gitu. Nah, ini Mas, kalau coba nanti kita tampilin ya, Mas, itu model viaduknya itu sebelum direvisi jadi seperti ini. Nanti coba tampilin, aku kebetulan ada filenya di situ. Nanti kita coba compare. Itu viaduk yang rencana awalnya itu, Mas, itu modelnya mirip seperti viaduk yang ada di Belanda. Aku lupa Rotterdam itu ya? Ya? Rotterdam. Ya, di Rotterdam sampai mana itu kan jalurnya layangan, Mas. Full viaduk beton semua itu. Nah, itu mirip kayak gitu, Mas. Dulu dari Surabaya Hook, dari sekitar Surabaya kota sana sampai dengan ke Pasar Turi, kalau memang full tidak direvisi, Mas. Jadi nanti kita bisa lihat juga nanti di viaduk Pengampon itu
itu Oh iya, ya ada bekas panjang-panjang fondasi ya, begitu. fondasinya. Itu ada proyek yang ditinggalin.